Gambar kapal pertama ditemukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Itu berarti 60 abad yang lalu. Di Mesir, contoh-contoh kapal layar paling awal ditemukan hingga sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Hal yang sama terdapat pula di Mesopotamia. Ya, aku mengerti sekarang. Sekarang pergilah dan potonglah beberapa kayu besar. Cepat. Kau ingin aku menebang kayu? Kenapa? Lakukan saja. Ya. Kisah itu adalah kisah paling masuk akal. Kita tidak bisa yakin 100% mengenai sejarah umat manusia hingga bahasa tertulis diciptakan. Dan di saat itulah kurang lebih dalam kurun waktu yang sama bahasa tulis tercipta. Jadi sejak saat itu kita umat manusia memiliki roda, layar, dan tulisan untuk membantu hidup kita. Nah anak-anak, siap untuk berpetualang? Petualangan kita menanti. Tapi Maestro, kenapa manusia merasa perlu melakukan petualangan ini? Kenapa mereka tidak menetap dan tinggal di rumah saja? Dunia akan sangat membosankan jika tidak ada penemuan sama sekali. Beruntung manusia sejak awal keberadaannya telah memiliki rasa penasaran. Akan bagaimana kita jika nenek moyang kita tidak memiliki keinginan menjelajah, memahami segala sesuatu. Kembali ke cerita kita. Sebuah kekaisaran didirikan di Mesir, tepatnya di tepi Sungai Nil. Sementara itu di Pulau Kreta, di jantung Eropa, sebuah peradaban besar juga tengah berkembang. Dengan kapal-kapal layarnya mereka menguasai samudera. Aha, ada kapal orang Finisia. Bersiap untuk bertempur. Aha, itu kapal orang Mycenae. Bersiap untuk bertempur. Minggir. Kau yang minggir. Laut milik kami. Kami dari Kreta. Kalau begitu berlayarlah kembali ke Kreta. Samudra ini milik kami orang-orang Mycenae. Kamilah Raja Samudra. Laut adalah milik orang Finisia. Kenapa kau tidak berhenti? Lautan milik kita. Sekarang kau bisa minum sepuasnya. Dua kekuatan maritim besar bersaing dengan Kreta untuk menguasai samudra. Bangsa Finisia yang sekarang bernama Lebanon dan bangsa Mycenae yang sekarang bernama Yunani. Persaingan ini berlangsung berabad-abad hingga pada suatu hari terjadi suatu hal yang sangat mengerikan anak-anak. Kejadiannya berlangsung di Santorin, salah satu pulau di wilayah Kreta. Aku membawa banyak anggur untuk Santorini. Kau bisa membongkarnya. Barang yang sangat berharga, kan? Ya, ada satu cara untuk membuktikan. Bersulap. Aku ingin memastikan untuk mencicipinya sekali lagi. Apa yang harus kukatakan? Anggur ini memang nikmat. Itu membuatmu merasa seakan-akan dunia bergerak. Tunggu. Gunung berapi meletus dan menghancurkan Pulau Santorini. Berton abu menyebar hingga ribuan mil ke sekeliling wilayah itu. Itu akhir dari peradaban Minoa yang luar biasa di Kreta. Bangsa Yunani dan Finisia lalu bersaing untuk mendominasi perairan Mediterania. Ada kisah yang menceritakan mengenai seorang Yunani bernama Ulysses yang melakukan perjalanan selama 10 tahun bertemu berbagai jenis makhluk aneh dalam petualangannya tersebut. Seorang ahli sejarah ternama Herodotus mengatakan bahwa 6 abad sebelum Masehi, Fir'aun Mesir, Nekau kedua, memanggil seorang kapten bangsa Finisia. Aku dengar kau seorang pelaut ahli yang pemberani. Maukah kau berlayar melalui Laut Merah dan selanjutnya memutari benua Afrika?
lalu kembali ke perairan Mediterania. Iya Tuan, dengan satu syarat. Hadiahnya harus sesuai dengan bahaya yang kuhadapi. Perjalanan sejauh 25.000 km dari wilayah tidak dikenal dengan teknologi saat itu. Coba bayangkan anak-anak. Perjalanan itu konon berlangsung selama 3 tahun. 1 abad kemudian terjadilah perjalanan yang mengagumkan dari Hanno, seorang bangsa Fenisia yang berangkat dari Kartago. Itu Hanno dan Himilco, kedua kaptenku. Lihat kapalku, kapalku tinggal puing-puing. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Ini semua perbuatan bangsa Misenia. Mereka punya senjata yang lebih baik daripada kami. Selamat datang. Sebaiknya kalian berganti pakaian. Ayo, mari. Silakan. Mampir, ayo. Silakan. Iya, terjual murah. Berikan aku 2 potong pakaian terbaikmu untuk kedua kaptenku ini. Terima kasih. Ukurannya besar sekali. Apa aku masih punya? Tiram asli dari kereta. Tidak ada yang lebih baik. Katun asli Mesir. Inilah pakaian terbaikku. Teruskan masukkan tembaganya. Bagus, sekarang timahnya. Tidak, untuk membuat perak, masukkan banyak tembaga, tapi jangan terlalu banyak timah. Sekarang kalian sudah rapi. Mari kita duduk dan mengobrol sebentar. Tolong 3 gelas minuman. Baik, Tuan. Hei, lihat itu. Oh iya kawan-kawan, aku dengar di beberapa sungai besar di wilayah Afrika ada terdapat banyak emas murni. Kalian hanya perlu menemukan 1 atau 2 di antaranya dan kita akan kaya raya. Apa kau ingin kita berlayar melewati pilar Hercules? Kita akan menjelajahi wilayah antara Gibraltar dan Afrika. Sama sekali tidak, kita akan menjelajahi wilayah antara Gibraltar dan Afrika. Itu sangat berbahaya. Di lautan yang luas, bahaya memang selalu mengintai. Siapa yang bisa menghentikan orang-orang Kartago ini? Mereka akan menjadi kaya. Kita akan menghentikan mereka. Kita juga bisa menjadi kaya kalau ikut serta. Siapapun yang berani berlayar melalui pilar Hercules, dia gila. Hanya itu. Apa yang kau katakan? Bahkan Poseidon sang dewa laut tidak akan mencobanya. Tidak, dunia akan berakhir dan laut akan mengering menjadi jurang yang dalam. Belum lagi ada banyak ular laut raksasa. Juga banyak hidra yang berkepala banyak. Kau harus sekuat Hercules. Membicarakan masalah itu, tubuhku menjadi dingin. Bagaimana kalau kalian berikan aku 1 gelas minuman? Monster itu nyata dan mereka berbahaya. Itu tahyul, jangan khawatir. Para nerit yang cantik akan melindungimu. Tentu para gadis laut itu sangat cantik. Benar. Juga ada lumba-lumba. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Himilco, bagaimana menurutmu? Menurutku, ayo kita berangkat. Dengan senang hati kami akan memandu kalian. Kita berada di jalur yang tepat. Begitulah. Maestro, kenapa mereka begitu ketakutan? Apa mereka melihat monster? Mereka mengira bumi ini datar dan saat mencapai ujungnya mereka mengira akan jatuh ke jurang. Bumi itu kan bulat. Saat ini kita mengetahuinya demikian ketika seorang ahli matematika Yunani Pitagoras yang agung itu menyadari bahwa bumi berbentuk seperti bola. Tidak ada yang mempercayainya. Itu dia. Pilar Hercules, tapi arusnya melawan arah kita. Kita tidak bisa melawannya. Dan jika kita memaksa, kita akan habis. Anginnya dari arah sana, itu Zephyr. Kita harus menunggu angin Euro yang akan membawa kita ke arah yang lain. Apaan ini? Siapa yang mengikatnya? Terlaluan. Arah anginnya telah berubah. Ini Euro. Angin Euro telah berhembus. Bersiaplah untuk berlayar.
kehancuran kapal bersama kita semua. Kita akan berakhir sebagai sarapan monster. Monster apa? Monster itu akan selalu kembali. Oh, oh. Itu hanya sekelompok ikan besar, seperti lumba-lumba, hanya lebih besar. Mereka tidak akan membawa masalah. Itu tidak benar. Mereka akan menciptakan ombak besar dan mengguncang kapal. Kita akan menjadi makanannya. Sejauh ini hanya kau yang merasa cemas. Aku tidak mau ada di sini. Bawa aku kembali ke rumah. Perairannya semakin dangkal dan kita sedang mendekati matahari. Jika kita terus berlayar, airnya akan mendidih. Kita akan matang atau mungkin akan terdampar di sebuah pulau. Lalu kita akan kehausan dan mati. Arahkan menuju pantai. Oh, Persediaan sudah habis. Aku pikir kita akan mati kehausan, tapi ternyata kita juga akan mati kelaparan. Lihat, ada daratan. Kita akan menemukan air segar dan makanan di sana. Hutan belantara dengan hewan liar dan suku asing di setiap tempat. Ini masalah. Kalau boleh pilih, aku mau pulang. Dia terlihat seperti kita. Ya, hanya saja kulitnya hitam. Hei, kembalikan, kembalikan, hei, kembalikan. Kembalikan. Hei. Aku kurang ajar. Kita harus menyeberangi sungai. Padahal aku tahu ini akan berakhir seperti ini. Apa ini desamu? Amelia, Pak! 500 tahun sebelum Masehi, Sahara adalah tempat suatu peradaban padang rumput yang makmur. Menurut Herodotus, orang-orang di wilayah ini saling bertempur satu sama lain, khususnya terhadap orang-orang Garamante, para nomad yang menguasai Afrika Utara.
kilauan. Dan dengan emas ini kita akan kaya. Tapi Hano tetap ingin meneruskan ke arah selatan. Kita semua akan mati. Kita tidak akan pergi bersamanya. Ya, kami hanya mau emasnya. Kita akan mengambil alih kapal dan mengumpulkan emas sebanyak mungkin. Lalu kita pulang ke rumah bergelimang harta. Kapten bagaimana? Kapten Hano, dia harus berenang untuk mencapai tujuannya. Sekarang ke kapal. Menyerahlah Hano, kau sudah terkepung. Hukuman bagi pemberontak adalah kematian. Kaulah yang akan mati, tapi kami murah hati. Kami memberikan kesempatan kau untuk lompat ke laut dan kami akan membiarkan kau berenang mencapai tujuanmu. Aku juga murah hati dengan membiarkan kalian hidup. Karena kalian tergesa-gesa, aku akan berikan penawaran yang sama. Berenanglah kalian semua. Besok kita akan menjelajah. Sebaiknya kita berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Lihat itu. Hei, tunggu, anak-anak. Mereka bukan anak-anak, mereka suku kerdil. Bukan, mereka itu orang pygmy. Aku pernah dengar tentang mereka. Mereka memakan manusia. Kita akan jadi makan siangnya. Kita akan dipotong kecil-kecil. Apa mereka makan banyak ya? Sepertinya mereka memang makan manusia. Aduh. Baka. Sepertinya lebih mirip babi. Sudah terlambat, sebaiknya kita pergi. Sepertinya mereka tidak mengizinkan kita pergi. Bagaimana? Mereka terlalu banyak. Kita akan menunggu di sini sampai ada kesempatan untuk lari. Ini kesempatan kita. Misi selesai, kita kembali. Setidaknya dalam hidupku pernah sekali menjadi raja. Satu abad kemudian, seorang astronomer Yunani Pytheas melakukan suatu penjelajahan lain. Dia menuju ke selatan. Dia bertemu dengan para Hyperborea. Hiper apa, maestro? Bangsa Borea adalah bangsa yang hidup di utara. Dan Hyperborea, ya, mereka yang tinggal lebih jauh ke utara lagi. Oh, Pytheas, kau akan pergi lagi? Ya, kali ini akan ke utara. Kalau kau pergi terlalu jauh ke utara, kau akan membeku. Tapi belakangan ini hari-hari berlangsung lama. Iya, sayangnya begitu. Karena di siang hari kita bekerja, sementara malam hari kita beristirahat. Nah, semoga harimu menyenangkan. Apa kau menyadarinya? Semakin kita ke utara, hari terasa semakin panjang. Ya, Pytheas, aku juga menyadari hari-hari menjadi lebih dingin. Apa kita teruskan? Kita menuju tempat di mana hari-hari begitu panjang dan tidak ada malam. Tidak ada malam? Kau pasti bermimpi. Tidak mungkin. Maksudku, matahari pasti akan selalu terbenam dan terbit lagi di pagi hari. Belum tentu. Kalau bumi memang bulat sebagaimana dikatakan banyak filsuf, maka di utara ketika musim panas, matahari tidak akan terbenam. Para filsuf itu terlalu banyak berpikir. Dan bukan ini yang kusebut sebagai musim panas. Kenapa kita tidak pulang saja sekarang? Tidak, jangan dulu. Lihat itu. Seekor paus, besar sekali. Monster laut. Jangan katakan bahwa orang-orang itu menyerangnya. Aku tidak akan melakukannya. Itu konyol.
kalian akan berlayar kemana? Kami akan berlayar terus ke utara, ke arah sana. Tule? Aku mengenal kata itu. Itu nama daratan yang berada jauh di utara. Kau bilang Tule, kami mau pergi ke Tule. Bus. Apa yang kulakukan di tempat seperti ini? Kita semua akan beku. Jari-jari kita akan berubah menjadi es dan terlepas. Aku jadi takut. Matahari berada pada titik terendahnya. Dia tidak akan terbenam. Aku tidak percaya. Mataharinya bergerak ke samping. Kau benar. Bagaimana mungkin tidak terbenam? Matahari selalu terbenam. Sederhana. Bumi berbentuk bulat. Tempat kita berpijak sekarang di utara. Matahari sejajar dengan kita. Dia selalu berputar dan tidak pernah berada di bawah cakrawala. Jadi di sini tidak pernah melihat malam, juga bintang-bintang. Tentu saja pernah. Musim dingin terjadi sebaliknya. Matahari pada saat itu berada di selatan di bawah cakrawala. Aku tidak mau tinggal di utara tanpa matahari. Bagaimana kalau kita pulang? Kita sudah melihat Tule. Sekarang kita pulang sebelum malam datang. Baiklah, ayo kita pulang. Ayo, kita menuju ke rumah. Malam hari selama 6 bulan. Piteas, kalian para penjelajah memang penuh bualan. Dengarkan semuanya. Dia bilang ada malam yang berlangsung selama 6 bulan. Siapa yang percaya? Jadi begitulah, berabad-abad yang lalu orang-orang sudah mulai menyadari bahwa bumi itu bulat. Dan Piteas menghitung dengan sangat tepat jarak yang telah dia lalui. Dan seabad kemudian seorang Yunani, Eratosthenes, menghitung secara matematis ukuran bumi. Mereka mulai menyadari bahwa bahkan Herodotus tidak memiliki seluruh jawaban ketika dia mengatakan Bumi itu bulat dan dikelilingi oleh samudra, tapi Athena ada di sini tepat di tengahnya. Di utara hanya ada es dan salju yang ditinggali oleh bangsa Hyperborea. Sementara di timur terdapat Asia. Asia berujung di pegunungan Ural dan India. Nah, sekarang sudah jelas anak-anak, saat itu adalah permulaan dari perkembangan wawasan manusia. Para leluhur kita memerlukan waktu lama sebelum berhasil mendapatkan penemuan-penemuan itu. Para penjelajah, ubah dunia untuk manusia terus berjuang. Halau rintangan segala tantangan, cipta pengetahuan, membawa perubahan, berjuang.